Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Kita jumpa lagi di Ida Juliana Channel dan kita akan membahas tentang matematika. Kira-kira materi apa ya? Oh iya, kita akan membahas tentang mengenal satuan debit. Mari kita simak bersama-sama. Dan sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian mungkin pernah mengisi bak mandi dengan cara mengalirkan air melalui sebuah keran. Berapa lama waktu yang diperlukan agar bak mandi terisi penuh? Jawabannya tergantung besar kecilnya aliran air yang keluar dari keran tersebut per satuan waktu. Besar kecilnya volume air yang mengalir ke persatuan waktu disebut debit. Secara umum, debit adalah zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu. Banyak zat cair diukur dengan menggunakan satuan volume, sehingga pengukuran debit zat cair berkaitan dengan volume dan waktu. Debit sama dengan kecepatan, berhubungan dengan volume dan zat cair dan waktu. Perhatikan segitiga VDW di bawah ini ya. Mengenal satuan debit. Debit dapat diukur dengan menggunakan rumus berikut. Perhatikan ada segitiga VDW, V untuk volume, D untuk debit, dan W untuk waktu. Ada garis horizontal ke samping, itu digunakan sebagai pembagian, dan garis yang ke bawah atau vertikal itu disebut garis perkalian. Untuk debit rumusnya volume dibagi waktu, dan untuk waktu rumusnya volume dibagi debit, dan volume sendiri debit dikali waktu. Kalian telah mengenal satuan waktu seperti milimeter kubik, sentimeter kubik, desimeter kubik, dan meter kubik, dan liter dengan menggunakan satuan waktu detik, menit, atau jam. Maka satuan debit berdasarkan rumus di atas antara lain adalah milimeter kubik per detik, sentimeter kubik per detik, liter per detik, dan liter per jam. Nah, sebelum kita masuk ke latihan atau ke contoh, mari kita lihat bagaimana cara menentukan volume. Di sana ada bak mandi dengan panjang, lebar, dan tinggi. Rumus volume, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk lebih mengenal satuan debit, mari kita lakukan kegiatan menyelesaikan contoh di bawah ini ya. Perhatikan di gambar di samping ada sebuah bak mandi dengan panjang 80 cm, lebarnya 20 cm, dengan tinggi 50 cm. Bak mandi tersebut akan penuh jika diisi selama 20 menit. Nah, kira-kira berapa liter per menit debit air yang mengalir dari keran tersebut? Jadi kita mau hitung yang ditanyakan berapa liter air yang ada di dalam bak mandi. Mari kita selesaikan contoh soal yang pertama tadi. Tadi diketahui volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang bak mandinya 80, lebarnya 20, dan tingginya 50. Kita kalikan 80 kali 20 kali 50, hasilnya 80.000 cm kubik. Kemudian karena pertanyaannya liter per menit, kita rubah dulu 80.000 cm kubik ini ke liter. Kita lihat rumus yang kemarin bahwa 1 liter sama dengan 1 dm kubik. Karena itu sentimeter dirubah menjadi desimeter, yaitu dihilangkan nolnya 3.
menjadi sama dengan 80 liter. Diketahui waktu yang dibutuhkan adalah 20 menit. Yang ditanyakan adalah debit. Debit rumusnya sama dengan volume dibagi waktu. Sudah diketahui volumenya adalah 80 dan waktunya 20 menit. Sehingga 80 dibagi 20 sama dengan 4 liter per menit. Nah, mari kita masuk ke contoh yang kedua. Pada pukul 12, debit air di sebuah pintu air di Jakarta menunjukkan angka 5 meter kubik per menit. Berapa volume air yang masuk di pintu air tersebut sampai pukul 3? Oke, bagaimana cara menjawabnya? Mari kita simak bersama-sama. Sudah diketahui bahwa lama air masuk itu dari pukul 12 sampai ke pukul 3. Artinya 3 jam ya. 15 dikurangi 12, kalian bisa menghitung dengan cara itu. Hasilnya 3 jam. Kemudian 3 jam dijadikan menit, 3 jam kali 60 sama dengan 180 menit ya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah volume. Kita ketahui rumus volume adalah debit kali waktu. Sudah diketahui 5 meter kubik debitnya dan waktunya 180 menit. Kemudian kita kalikan 5 kali 180, hasilnya 900 meter per kubik. Jadi volume air yang masuk sampai pukul 3 adalah 900 meter kubik. Contoh yang ketiga, sebuah bak mandi mempunyai ukuran panjang 60 cm, lebar 50 cm, dan kedalamannya 50 cm. Jika keran air pengisi bak mandi dibuka, bak mandi tersebut akan terisi penuh dalam waktu 10 menit. Berapa debit air keran tersebut? Masih ingat catatannya ya, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Bagaimana cara menjawabnya? Kita hitung volumenya dulu. Bak mandinya panjangnya 60, lebar 50 dan tinggi 50, waktunya 10 menit. Berapa volume baknya? Yaitu 60 kali 50 kali 50 sama dengan 150 cm kubik. Dan rumus debit adalah volume dibagi waktu. Sudah diketahui volumenya adalah 150.000 cm kubik dan waktunya 10 menit. Kita bagi 150.000 per 10 sama dengan 15.000 cm per menit. Jadi debit air yang mengisi bak mandi tersebut adalah 15.000 cm kubik per menit. Contoh yang keempat, Randi mengisi botol yang mempunyai volume 210 cm kubik dalam waktu 6 menit. Berapa milimeter kubik per menit debit air yang mengalir ke dalam botol tersebut? Lihat ke samping, debit air sama dengan volume per waktu ya. Rumusnya debit ya. Terus udah diketahui volumenya adalah 210 dan waktunya 6 menit. Kita bagi 210 dibagi 6 sama dengan 35 cm kubik per menit. Pertanyaannya, berapa milimeter kubik? Jadi cm dirubah menjadi milimeter. Dikalikan 1000, hasilnya 35.000 mm kubik per menit. Jadi debit air tersebut adalah 35.000 mm per menit. Alamin. Demikianlah tentang mengenal satuan debit dan bagaimana memecahkan masalahnya berkaitan dengan debit. Semoga kalian paham. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Jika ada masukan atau saran, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.